Bab 2564. Formasi pemusnah iblis terbuka. Jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri, bersembunyi sejauh mungkin, dan menghindari area inti formasi pemusnah iblis. Erikin, kamu gila, kamu sendiri masih berada di dalam formasi. Merah Sakti melihat formasi terbuka dan Erikin terbang ke atas, dia sangat cemas. Dia tidak marah dengan Yunahan, bagaimanapun Erikin menyuruhnya untuk mengaktifkan formasi pasti ada alasannya. Tetapi dengan dibukanya formasi pemusnah iblis, Erikin sama saja dengan menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya. Namun, masih ada 3 fase penilaian yang mengejar di belakang. Merah Sakti tidak bisa membantu Erikin untuk sementara. Bocah itu sudah gila. Apa yang dia lakukan? Terbang dengan cepat ke atas di sepanjang jalan, Erikin tidak terpengaruh oleh metode apapun, bahkan tidak menghindar. Kultivasi iblis yang menyerang di bawah tidak mengerti. Puluhan dari mereka menyerang, bahkan jika Erikin sangat kuat, di bawah tubuh Raja Qin, 6 dewa ilahi menyala, tidak mungkin dia tidak terluka dalam keadaan tidak menghindar. Namun, tidak peduli seberapa besar luka di tubuhnya, Erikin hanya naik ke atas dan mengabaikan serangan semua orang. Terkena ilmu sihir orang-orang itu dari jauh, dia hanya akan terluka, tetapi jika kaburnya kurang jauh dan formasi pemusnah iblis meledak sepenuhnya, maka akan mati. Tepat ketika para kultivasi iblis bingung, tidak tahu harus mengejar Erikin atau berbalik untuk mengejar Yunahan. Sosok Yudasue tiba-tiba bergegas keluar dari dasar laut seperti bola meriam. Semuanya jangan menyerang lagi, bubar semua dan mundur keluar 10 mil. Wajah Yudasue merah dan berteriak ke semua orang saat ini. Pemimpin, ada apa? Sebelumnya Yudasue menyuruh semua orang menyebar untuk mengejar, mereka tidak mengerti situasinya, sekarang menyuruh mereka berhenti mengejar. Para kultivasi iblis tidak paham untuk sesaat, tetapi pada saat berikutnya, sudah tidak perlu Yudasue untuk menjelaskan apapun. Boom! Ruang di laut bergetar, tepat di depan mata semua orang, cahaya menyala di 10 mil jauhnya, padat seperti tirai cahaya, sepenuhnya menutup tempat itu. Apa yang terjadi? Kita terkurung di area ini. Ada yang terkejut. Reiki yang ditembak jatuh di atas tirai cahaya dan dipantulkan kembali oleh tirai cahaya, tidak mengerti mengapa formasi tiba-tiba naik dari dasar laut dan mengurung semua orang di dalamnya. Yudasue menggunakan 108 pilar hitam untuk menjebak Erikin dan Yunahan sebelumnya. Erikin menggunakan cara yang sama sekarang untuk mengurung orang-orang dari aliansi darah. Sudut mulut Yudasue berkedut. Dia tidak menyangka Erikin bertindak dengan begitu teliti, dia bahkan mengunci semua arah. Saat ini ingin kabur pun tidak bisa. Semua orang bubar dan kabur ke atas. Yudasue berteriak dengan suara rendah, melihat para kultivasi iblis tidak paham, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Formasi spiritual di bawah memberinya rasa bahaya yang lebih kuat. Dia tidak mungkin menempatkan dirinya dalam bahaya demi sekelompok orang bodoh ini. Setelah meninggalkan kalimat itu, tidak peduli apakah para anak buahnya mengerti, Yudasue menarik pria berbaju biru dan terbang ke atas mengikuti Erikin. Dia sampai sekarang masih tidak tahu apa energi menakutkan di dasar laut, tetapi Erikin melarikan diri ke atas, jadi dia mengikutinya. Tepat setelah tirai cahaya di sekitar terangkat, kekuatan formasi pemusnah iblis akhirnya meledak. Di bawah tatapan terkejut para kultivasi iblis, dasar laut tiba-tiba melonjak dengan cahaya yang 100 kali lipat lebih menyilaukan daripada matahari terik. Seolah-olah matahari di langit terbit di bawah kaki mereka. Dan dalam cahaya Reiki yang tak terhitung jumlahnya menembak keluar seperti matahari yang mengeluarkan puluhan ribu cahaya keemasan. Energi-energi ini sangat padat, seperti panah tajam, menusuk segalanya.
Seorang kultivasi iblis yang lengannya tertusuk reiki langsung menjerit, lengannya langsung berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Metode apa ini? Begitu banyak cahaya, ini sudah mencapai tingkat serangan penuh fase penilaian awal. Sialan, dalam radius 10 mil, ada formasi jebakan, kita terjebak. Semua orang marah dan tidak bisa percaya. Sampai saat ini, ketika para kultivasi iblis terbang ke atas, mereka baru menyadari bahwa bahaya telah datang. Mereka buru-buru menggunakan ilmu sihir untuk menahan cahaya yang menembak dari bawah. Cahaya-cahaya ini menyebar, seperti bintang-bintang yang naik dari bawah, menyinari semua kultivasi iblis. Laut dalam yang awalnya gelap, langsung menyala seolah-olah di bawah terik matahari. Menghadapi serangan cahaya reiki yang tak bisa dideskripsikan, para kultivasi iblis juga panik dan mengerahkan semua reiki. Bang bang bang. Apakah itu roh senjata pertahanan atau menggunakan sihir untuk mengubah tirai cahaya? Semuanya dilakukan. 40-an kultivasi iblis mati-matian melawan cahaya yang menembak dari bawah. Putaran pertama cahaya lolos, dan kemudian putaran kedua, putaran ketiga. Semua orang menahannya hingga lengan mereka pegal dan napasnya terengah-engah. Banyak yang roh senjatanya berlubang dan perisainya hancur. Tetapi untungnya, setelah 3 putaran cahaya reiki, tidak ada lagi penembakan reiki. Di bawah penyebaran cahaya-cahaya ini, ditambah kekuatannya yang masih wajar, selain beberapa kultivator terluka dan 3 kultivasi iblis tahap awal yang sial dan meninggal, yang lainnya meskipun kelelahan, tetapi tidak terluka. Master Guru, kenapa kita tidak melawan? Di laut, Yuda Sue dan pria berbaju biru juga dikurung dalam puluhan ribu cahaya reiki, di antaranya ada banyak cahaya reiki yang menyerang mereka berdua. Namun yang membuat pria berbaju biru bingung adalah Yuda Sue tidak berhenti sama sekali dan hanya meletakkan tirai tipis di luar tubuhnya. Jika menemukan serangan cahaya reiki yang dapat dihindari dengan bergerak sedikit, dia akan mengubah posisinya. Jika benar-benar tidak bisa menghindar, dia akan menggunakan tubuhnya untuk melawan. Melihat ini, pria berbaju biru bertanya dengan bingung. Ini pasti bukan keseluruhan dari formasi, siapa tahu ini hanya awalnya saja. Jika tidak segera kabur, bahkan jika kamu mengikutiku, kamu mungkin akan mati juga. Yuda Sue menyipitkan mata dan nada bicaranya rendah. Dia fokus kabur, sama sekali tidak sempat untuk menjelaskan. Apa? Pria berbaju biru terkejut, puluhan ribu cahaya ini hanya bagian awal dari serangannya. Pada saat pria berbaju biru melihat ke laut dengan bingung, kejadian yang membuatnya ketakutan terjadi. Dasar laut yang barusan tenang, benar saja bersinar kembali. Dan kali ini, dibandingkan dengan cahaya reiki yang sebelumnya, cahaya reiki kali ini lebih sedikit, tetapi lebih cepat dan cakupannya lebih luas. Duar duar duar. 5 batu abadi meledak di bawah dukungan formasi, berubah menjadi 5 pancaran cahaya energi abadi yang membubung ke langit. Dalam formasi Erikin, energi di dalam batu abadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan lokasi yang dipilih adalah 5 tempat berkumpulnya kultivasi iblis paling banyak. Lagi, para kultivasi iblis ini panik, mereka tidak menyangka serangan putaran kedua sudah mulai sebelum mereka sempat bernapas. Dan kecepatan cahaya energi abadi jauh lebih cepat daripada cahaya reiki. Dalam sekejap langsung menyerang ke hadapan mereka. Roh senjata pertahanan yang berada di ambang kerusakan sebelumnya meledak, perisai pertahanan apapun juga dihancurkan oleh energi abadi. Suara jeritan terus terdengar. Di bawah cahaya energi abadi, kultivasi iblis yang sudah lelah terus-menerus terkena pukulan energi, darah terciprat dan satu persatu jatuh. Bersambung.